Secara umum, yang telah kita ketahui, bank merupakan penyimpanan uang atau penitipan, pemberi atau penyalur kredit, dan juga sebagai perantara di dalam lalu lintas transaksi keuangan. Kemudian, dalam kelembagaan, bank ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat atau BPR. Fokus kita kali ini yaitu bank sentral. Bank sentral sendiri adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna mempengaruhi variabel ekonomi. Nah, variabel ekonomi yang dimaksud ini merupakan kebijakan moneter yang bertujuan untuk stabilitasi keuangan dan perekonomian suatu negara. Bank sentral sendiri ini berbeda dengan bank publik lainnya karena biasanya bank publik atau bank umum dia itu berfokus pada prinsip memaksimalisasi laba untuk menekan efisiensi guna pendapatan keuntungan bagi masyarakat. Kemudian transaksi keuangan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Pertama kali manusia menggunakan sistem barter sebagai transaksi keuangan. Karena sistem barter ini dianggap tidak sepadan, maka waktu itu beralih menjadi menggunakan emas atau perak dan logam sebagainya. Tapi seiring berkembangnya waktu, sumber daya alam tersebut pastinya terbatas. Nah, maka terciptalah sistem transaksi keuangan itu sendiri. Di Indonesia, didirikan sebuah bank bernama Dijavase Bank atau DZB. Nah, ini didirikan oleh Belanda pada tahun 1828. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah ekonomi yang menimpa koloni Hindia Belanda pada saat itu. Kemudian setelah negara Indonesia mengalami kemerdekaan, bank tersebut diambil alih dan diubah menjadi Bank Indonesia. Kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kemudian yaitu perbedaan bank sentral dan bank lainnya. Dari definisinya, bank sentral ini merupakan bank yang bertugas untuk membentuk kebijakan moneter dan mengatur peredaran uang yang beredar dalam suatu negara. Untuk bank lainnya, dia adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa kepada masyarakat seperti pinjaman ataupun deposit. Kemudian untuk kepemilikan, bank sentral ini memiliki kepemilikan publik, sedangkan bank lainnya dia bisa aja swasta. Selanjutnya adalah jumlah. Dalam segi jumlah, bank sentral ini hanya ada satu dalam satu negara. Lalu kalau bank lainnya dia bisa ada banyak, contohnya BRI atau BCA dan sebagainya. Berbeda dengan bank lainnya. Bank lainnya biasanya beroperasi untuk mencari keuntungan sebesar mungkin. Kemudian bank sentral ini memegang peran penting dalam kebijakan moneter untuk mengatur suku bunga yang beredar dalam suatu perekonomian negara. Sedangkan bank lainnya itu tidak. Dia tidak memiliki hak untuk membuat kebijakan moneter dan sebagainya. Untuk sumber pasokan uang itu sendiri, bank sentral merupakan sumber pasokan uang dalam suatu perekonomian. Karena bank sentral ini kan bertugas juga untuk menciptakan atau mencetak uang, tapi tentunya itu ada aturan tersendiri dan tidak semerta-merta langsung bisa menciptakan atau mencetak uang. Kalau bank lainnya, yaitu beroperasi berdasarkan simpanan dari masyarakat. Tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan Bank Indonesia sendiri sebagai bank sentral di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004
pasal 7 yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nilai rupiah yang stabil ini dilihat dari dua aspek, yaitu 1. Kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa, yang diukur dengan inflasi. 2. Kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing, yang diukur dengan nilai tukar atau kurs. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang utama tugas Bank Indonesia, yaitu 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 3. Mengatur dan mengawasi bank. 1. Stabilitas moneter. Peraturan wajib minimum di mana Bank Indonesia menetapkan besarnya yang harus dilakukan oleh Bank Umum. Misalnya, untuk mengatasi inflasi, maka cadangan Bank Umum harus ditingkatkan. Pengaturan kredit dan pembiayaan. Pengaturan kredit dan pembiayaan Bank Sentral menetapkan aturan bahwa kredit harus dibatasi atau hal-hal tertentu saja. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, menetapkan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. 3. Mengatur dan mengawasi bank, menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank. Stabilitas moneter adalah kondisi di mana nilai mata uang dan tingkat inflasi tetap terkendali. Stabilitas moneter menciptakan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi, memberikan kepastian kepada bisnis dan masyarakat. Berikut indikator dalam stabilitas moneter. Inflasi terkendali. Salah satu ciri utama negara dengan stabilitas moneter adalah tingkat inflasi yang terkendali, di mana harga barang dan jasa tidak mengalami lonjakan yang signifikan, memberikan kepastian kepada konsumen dan produsen. Sederhananya, stabilitas moneter di Indonesia berarti harga barang dan jasa relatif stabil, nilai tukar rupiah tidak berubah dengan cepat, dan suku bunga berada di tingkat yang wajar. Kondisi ini sangat penting untuk menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga konsistensi sistem keuangan, perbankan, dan pembayaran, dan moneter adalah tugas BI. Bertanggung jawab atas tindakan kebijakan moneter. Oleh karena itu, jika sistem keuangan tidak stabil, transmisi kebijakan moneter tidak akan dapat dilakukan secara normal. Di sisi lain, ketidakstabilan mata uang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan karena sistem tersebut tidak berfungsi dengan baik.